kita masuk di kinerja. Yang Bapak Ibu yang sudah pahami kinerja nanti sama-sama untuk ikuti. Nah, silakan login sama. Login menggunakan user my ASN. Menggunakan user my ASN. Seluruh pegawai di lingkup Bapak Ibu wajib menginput kinerjanya sendiri, bukan tugasnya admin ya. Bukan tugasnya admin. Bukan tugasnya admin. Masing-masing pegawai bertanggung jawab dengan penginputan kinerjanya sendiri. Oke, potong lanjut deh. Ini kinerja, ini yang berat ini. Kalau Bapak Ibu buka login masuk di kinerja, tampilan awalnya mudah-mudahan ada yang sudah buat. Mudah-mudahan kalau yang belum itu tampilannya masih kosong. Kalau sudah buat silakan tampilannya seperti ini. Ada yang sudah buat 2024 dan 2023. Nah, hasil koordinasi dengan pihak BKN yang 2023 paling akhir kemarin 31. Sekarang sudah diperpanjang sampai tanggal 8. Sampai tanggal 8 tidak ada lagi diperpanjang lagi. Sampai tanggal 8, beta kasih pulang-pulang taruh ini sampai tanggal 8 untuk 2023. Untuk 2024 sampai juga tanggal 8. Jadi bikin 2023 dan 2024 jalan sudah sekarang ini. Silakan Bapak Ibu sampaikan ke seluruh ASN. Seluruh ASN di lingkup OPD masing-masing. Kinerja silakan input masing-masing bertanggung jawab, bukan admin. Rekam beta suara ini. Nah, bukan admin yang bertanggung jawab, masing-masing ASN bertanggung jawab terkait penginputan kinerja masing-masing. Seperti itu. Hah? Diulang lagi. Jadi kinerja itu masing-masing ASN bertanggung jawab untuk menginput kinerjanya masing-masing. Sampai level guru pun, sampai level kapus pun, puskesmas pun semua. Masing-masing bertanggung jawab. Sekarang ini guru sudah menggunakan 2024 PMM, tetapi di 2023 tetap masih menginput dengan kinerja BKN. 2024 dia menggunakan aplikasi dari Kementerian Pendidikan, PMM namanya. Nanti dari hasil penginputan di kinerja PMM, maka akan masuk semua, akan masuk ke sini juga kinerja BKN. Aplikasi saling sinkron seperti itu. Tapi untuk 2023 guru wajib di rumah ya. Guru juga wajib 2023 kinerja BKN. Sudah orang Kementerian sudah sampaikan kan? Seperti itu. Batas sekarang sampai tanggal 8 yang awalnya kemarin sampai tanggal 31 untuk capek lah sampai jam 4 subuh lah. Seperti itu. Tadi malam beta sih sampai jam 4 subuh, beta drop. Beta sampai jam 10, tapi pulang sampai jam 10 lah. Di rumah lah buka laptop lah begini sampai jam 3 subuh lah. Tak bisa tidur lagi. Yang penting bisa lihat kecil dan anak-anak sudah sehat sudah, mereka mulai sehat lagi. Seperti itu. Hah? Ada kecil dan ada anak-anak. Oke, caranya Bapak Ibu kalau sudah punya akun SKP ini wajib dibuat dari atasan kepala dinas dulu. Setelah kepala dinas, sekretaris, kepala bidang. Setelah itu
ada kalau kasubag, setelah itu baru pelaksana. Seperti itu. Kita masuk di akunnya kalau Bapak Ibu sudah pernah menyusun SKP 2023, maka paling gampang sudah diinput di 2000 di aplikasi. Ada yang belum tahu bikin SKP manual? Hah? Ini yang manual seperti ini. Bapak Ibu punya toh? Nah, tahu bikin toh maksudnya? Selesai toh? Nah, sasaran strategis ini ambil dari sasaran RPJMD di poin nomor 3 kalau saya tahu, lihatlah itu bab 6 ya, bab 6 itu sudah. Itu saya pusing terlalu banyak mau diingat. Nah, sasaran strategis ini, kalau Bapak Ibu sudah ada ini, beta susanan sudah, Bapak Ibu juga susanan, tinggal pindahkan saja ke aplikasi. Yang belum tahu begini ya, cara inputnya seperti ini, cara bikinnya seperti ini. Sasaran strategis itu ambil dari RPJMD. Nah, itu sudah di bab 6 seperti itu. Nanti hasilnya seperti begini. Nah, ini atasan punya. Setelah atasan, matriks peran bagi hasil seperti ini, kita punya semuanya ini. Ini contoh BKD ya. Seperti itu. Kalau sudah ada ini, kita langsung pindah ke aplikasinya. Nah, pertama Bapak Ibu harus buat 2023 karena deadline-nya sama-sama 2024. Atau mulai dari 2023. Tambah periode SKP di sudut kanan atas. Kalau sudah ada, tidak bisa tambahkan karena satu saja. Kalau Bapak Ibu yang sudah tambahkan untuk kepala dinas punya. Tambah periode SKP. Kalau yang belum, caranya seperti ini. Metodenya sama saja. Kepala dinas, kepala badan, kepala bidang, sekretaris, dan di pelaksana awalnya nanti kosong dan tambahkan SKP seperti ini. Tambah periode SKP. Setelah itu, sebentar saya kelewatan. Sebelum ini harus pastikan profilnya dulu. Masuk di sini. Profilnya dulu. Ini. Bapak Ibu pastikan ASN yang di menginput kinerja harus pastikan profilnya sudah duduk dengan benar unit kerjanya atau tidak. Seperti itu. Supaya nanti akan berkait-kaitkan dengan kinerja atasannya. Kalau ini salah, maka nanti RHK-nya Bapak Ibu pilih itu nanti tidak bakalan muncul. Seperti itu. Pastikan profilnya dulu. Potong tahap bertahap saya bisa beta saya mau loncat-loncat. Oke, kalau misalnya terjadi kesalahan profil, silakan bisa melakukan tombol sinkron ASN. Ini mengambil data yang terbaru di si ASN. Kalau masih lagi karena si ASN ini terupdate yang terbaru 2024, karena kita inputnya ini 2023. Mungkin jabatannya masih jabatan lama, maka jangan sinkron si ASN. Karena nanti si ASN ini akan ambil data yang terbaru. Paham ya? Kalau masih datanya yang lama, maka lakukan edit profil. Beta pelan-pelan supaya kamu paham. Edit profil.
Kalau yang nanti SKP-nya yang saya muncul, RHK-nya saya muncul, nah pastikan dulu di sini dulu profilnya dulu. Dudukannya sudah benar apa belum? Kalau dudukannya belum benar, maka aplikasi tidak bisa mengaitkan kalian punya atasan, punya RHK-nya. Seperti itu. Contohnya, ini kepala badan ya. Nah, kalau merubah misalnya dia di bawah pimpinannya, dia di bawah Kasubag Umum Kepegawaian. Nah, tinggal cari di sini contoh badan kepegawaian untuk filternya saja, filter unit kerjanya, tinggal cari sub di sininya, sub bagian umum. Nah, tinggal pilih sini sub bagian umum kepegawaian. Tinggal pilih unit kerjanya, terus ganti nama jabatannya secara manual. Kepala sub bagian umum kepegawaian. Secara manual, tidak agak otomatis. Pelaksananya juga begitu. Kalau dia di bawah sub bagian umum kepegawaian, carilah di unit kerjanya di sini sub bagian umum kepegawaian. Kalau dia di bawah bidang, carilah bidang apa di unit kerjanya. Baru jabatannya jabatan pelaksana di bawah sini. Nama jabatan pelaksana di bawah sini. Sampai di sini paham toh? Aman? Ada pertanyaan? Karena sini paling riskan. Kalau sudah oke, sudah paham, Bapak Ibu klik oke, maka pastikan kedua, kalau dia seorang pimpinan kepala BKD, kepala sekretaris, kasubag, kepala bidang, di bawahnya pimpinan, maka pastikan harus klaim pimpinan unit kerja. Kalau dia pimpinan, kalau dia staff tidak perlu masuk di klaim. Sampai sini paham ya? Harus klaim pimpinan. Tinggal klik di sini klaim. Kalau sudah ada tulis lepas pimpinan unit kerja, artinya sudah klaim itu. Kalau masih warna hijau, klaim pimpinan unit kerja, maka klik tombol itu klaim pimpinan unit kerja. Semua pimpinan, kasubag, sekretaris, apapun itu. Oke? Dan pastikan juga data atasannya muncul seperti ini. Kepala badan, atasannya Bapak Bupati. Oke? Dan pastikan juga ada list pegawai di bawahnya. Kepala badan ada sekretaris, kabit-kabit. Nanti di sekretaris ada kasubag, subag-subag, atau jabatan pelaksana-pelaksana. Atau kasubag di bawah ada jabatan pelaksana-pelaksananya. Seperti itu. Caranya dia kaitkan itu, maka tadi saya bilang di profil yang tadi. Kalau Bapak Ibu tidak bikin profil sesuai sub bagiannya, maka data bawahannya ini tidak bakalan muncul, tidak berkait-kait. Oke? Pastikan di data pribadi ini sudah sesuai. Contohnya di unit kerja bagian bawah ini, sebentar ya. Di sini unit kerja PS, unit kerja atasan, unit kerja induk JPT. Kalau dia pelaksana, unit kerjanya ini misalnya sub bagian umum kepegawaian. Terus unit kerja atasan ya kalau sub bagian ya sekretariat. Unit kerja induk ya nama dinasnya. Seperti itu. Kalau ini sudah Bapak Ibu pastikan benar, maka bisa lanjut ke tahapan pembuatan SKP. Ada pertanyaan sebelum sampai ketemu di sini? Silakan Pak. Pak, ini mungkin ini mau tanyakan ada kasus SKP Pak. Itu ada satu pegawai yang bekerja di bidang A, baik pada saat dicek Pak itu namanya tidak ada. Di bidang A? Iya. Caranya seperti itu tadi, edit profil. Silakan.
Office kalau yang kayak tadi malam P3K itu edit profilnya atau kesenggol? Perlu itu hanya manajemen belum ditambahkan ya pegawainya. Sekarang P3K optimalisasi tadi sudah ditambahkan semuanya, jadi sudah bisa buat P3K. Kalau P3K yang optimalisasi mulai dari bulan 10. Kalau P3K 31 orang itu bulan sesuai TMT-nya, dibuatkan sesuai TMT-nya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Coba ada yang sudah pernah buat, ada dia kenapa dia cinta kaitai, silakan bertanya. Karena ini intinya di sini nih. Silakan Ibu. Iya Pak, seperti kendaraan tadi malam ketemu ketemu. Apa teman ada di bagian umum dan kepegawaian, tapi atasan pejabat penilainya Bapak Kadis. Sebenarnya Atasan pejabat penilainya Bapak Kadis. Dia ada di bagian umum. Nah itu profilnya itu dia pilihnya salah itu. Jadi pastikan kita sudah bilang tadi. Pastikan di profil ini ya, di data pribadi, edit profil. Jangan hanya Bapak Ibu ganti nama jabatannya di sini saja. Harus cari di sini unit kerjanya. Dia subbagian umum kepegawaian, carilah subbagian umum kepegawaian. Dia di bawah bidang A, carilah di sub bidang A-nya. Seperti itu. Nanti secara otomatis sistem akan memindahkan sesuai dengan unit kerja di sini. Oke, ada pertanyaan silakan. Masih banyak tapi beda. Terima kasih Pak atas kesempatan. Pak, kalau misalnya di bidang tidak ada kepala bidang, kira-kira pejabat penilai siapa Pak? Kalau tidak ada kepala bidang, buat PLH atau PLT. Semua jabatan struktural yang kosong wajib dibuatkan PLT dan wajib dibuatkan PLH. SK-nya nanti sampaikan ke bidang mutasi, yakni Pak Nelson atau Kabang organisasi. Nanti akan ditambahkan ke dalam sistem PLT atau PLH-nya. Supaya SKP-nya nanti akan dibuat dua. SKP PLH dan SKP definitif, jabatan definitifnya apa? Pak, mau tanya Pak, kalau misalnya posisinya sebagai keuangan, dia tidak aktif Pak, diangkat sebagai PLT salah satu pejabat, itu maksudnya gimana? Kasubag keuangan tidak aktif, Pak, contoh di KB ada atasan keuangan Pak, dia sedang aktif, jadi Kadis mengangkat salah satu pejabat untuk menjadi PLT keuangan. Bagaimana dengan teman-teman yang bendahara Pak supaya dok bisa dijelaskan? Maksudnya kita mau pakai dia tidak aktif ini apa? Apakah dia sudah diberhentikan? Iya. Pemalas kantor. Pak pernah kasih solusi Pak. Ada keuangan namanya misalnya Budi. Dia diangkat sebagai keuangan tapi tidak pernah masuk kantor. Terkena masuk kantor. Ya sudah tinggal disampaikan ke Pak Bupati untuk diberhentikan dan mengangkat PLT yang Pak. Iya, Pak, ini sudah diangkat PLT keuangan oleh Pak Kadis. Tapi tunjangannya masih masuk di. Iya, masih dapat Pak. Yang itu Tetap di sistemnya masih di CIS-nya tetap masih definitifnya itu. Iya. Tetapi kalau di kinerjanya boleh pakai PLH. Kinerja Bisa pakai PLH, tetapi di sistem CISN, sistem kepegawaian induknya itu kita tidak bisa menonaktifkan dia sebagai kasubag keuangan karena belum ada dasar untuk menonaktifkannya. Tapi Pak, kalau untuk teman-teman yang kayak bendahara, bendahara Pak, untuk proses tunjangannya Pak yang mana? Tetap kasubag keuangan definitif atau PLT Pak? Sekarang ini kan dilema. Iya. Kasubagnya tidak pernah masuk. Iya. Tidak pernah ini, itu seharusnya sudah disiplin, sudah diberhentikan dari jabatan harusnya. Iya. Dan sudah harus dijatuhi hukuman disiplin. Itu sudah seharusnya. Pertanyaan kembali lagi ke OPD, apakah sudah melakukan tindakan
hukuman disiplin dan lain-lain, apakah sudah menyampaikan ke PPK sebagai pejabat pembina bupati sebagai pejabat pembina PKPWN untuk memberhentikan yang bersangkutan supaya bisa ditempatkan orang yang menduduki jabatan itu. Kalau belum dilantik ya PLT-nya supaya tidak menjadi kendala di bawahnya. Karena kinerja ini mulai dari atasan sampai bawahan. Nah, terkait dengan kinerja yang pamalas itu, pastinya dia kinerjanya tidak bakalan diinput, ya kan? Dan pastinya juga 100% kalau dia tidak diinput maka dia pelayan kepegawaian mau naik pangkat tidak bisa. Seperti itu. Jadi solusi untuk di kinerja boleh bisa pakai PLT atau PLH. Tetapi kalau masalah di database BKN, database database nasional itu kotong belum bisa dinonaktifkan karena belum ada dasar untuk menonaktifkan. Boleh di kinerja bisa menggunakan PLT dan PLH supaya pegawai yang di bawah itu tidak dirugikan. Seperti itu. Sampai di sini paham ya? Jadi masalah keuangan tunjangannya ya tetap dia dapat. Yang PLT tidak dapat. Seperti itu. Pak, maksud saya ini Pak, ini berhubungan dengan pembuatan SKP. SKP ya, makanya bisa. Tadi saya bilang kan bisa buat PLT atau PLH. Sudah ada SK sampaikan ke bidang mutasi. Nanti dibuatkanlah, ditambahkanlah PLT-nya itu. Nanti setelah tambahkan, nanti karena ini definitifnya masih klaim pimpinan, nanti sampaikan ke Pak Nelson untuk lepas klaim pimpinannya karena akunya ini kan yang bersangkutan yang tahu. Yang bisa melepas secara otomatis itu hanya admin instansi yang ada di menu administrasi yakni di Pak Nelson. Jadi bisa lepas klaim pimpinan. Contohnya orang beta kepala bidang pamalas yang pernah masuk ditunjuk PLT kan. Karena beta sudah klaim pimpinan kan orang lain tidak bisa mengklaim pimpinan karena sudah ada yang mengklaim. Maka Pak Nelson bisa melepas klaim pimpinan itu dan yang barunya bisa mengklaim pimpinan. Begitu. Jadi kalau misalnya ada pimpinan yang sama, misalnya Kasubag Umum Kepegawaian, PLT itu dia tidak bisa mengklaim pimpinan di sini. Pada saat dia klaim pimpinan, di sini misalnya, pada saat dia klaim pimpinan, maka di sini nanti ada warning, ada peringatan bahwa pimpinan unit kerja sudah ada. Jadi tidak bisa diklaim. Begitu. Paham ya? Jadi boleh tambahkan tapi itu hanya di menu admin instansi. Jadi PLT ada SK-nya sampaikan ke Pak Nelson. Setelah itu nanti Pak Nelson lepas pimpinan lama, tambahkan PLT-nya. Begitu. Supaya pimpinan yang baru bisa membuat SKP di unit kerja yang di situ. Di Kasubagnya itu. Berarti Pak, selama bagian keuangan belum komunikasi dengan pihak mutasi, teman-teman yang ada di keuangan mereka sendiri. Iya. Makanya segera. Batas sampai tanggal 8 itu. 8 itu kunci sudah itu terus bisa toleransi susah bisa. Orang BKN bilang paling enak sudah sebenarnya tanggal 31 dikasih tanggal 8. Oke, ada pertanyaan? Belum ada? Nah, silakan Bu Maya. Jadi tadi kita mau salah satu staff, artinya dia yang tadi mau pindah jabatan pelaksana. Yang awalnya di bidang, dipindahkan oleh internalnya ke jabatan ke umum. Nah, ketika dilakukan edit profil sudah edit, terganti cuma nanti atasannya bukan data atasannya bukan ke sekretariat tapi masih tetap masuk di kepala dinas. Sudah lakukan perubahan profil. Sudah. Sub di unit kerjanya sudah di sub bagian apa? Umum. Sudah ada sub bagian umum kepegawaian. Tidak muncul sama sekali. Tidak mungkin. Coba. Itu di dinas salah penempatannya. Salah ini makanya masuk ke dinas ini. Dinas pendidikan. Nah, ini nanti akan masuk ke dinas. Makanya di sini pilih dinas pendidikan.
Tadi kita sudah jelaskan. Nah, di atas baru cari di sini apa? Sub apa? Sub bagian umum. Nah, pilih ini. Di sini juga sub bagian umum, maka dia jabatan itu akan masuk ke sub bagian umum. Paham ya? Yang lain tadi beta sudah jelaskan toh? Akan begitu. Kalau dia pegawai beta sudah jelaskan masih ada lagi. Aduh. Bapak beta tadi dinas pertanian terkait ketemu sama yang tadi tapi untuk menyelamatkan ketemu teman-teman yang di bagian apa sudah. Baru tenggelam. Maksudnya sementara kasus bangsa ada Supina di Papua. Sudah tunjuk PLT. Belum Bapak. Harus tunjuk PLT. Harus tunjuk PLT. Kalau tidak tunjuk PLT atau PLH, maka akunnya masih masuk di yang pejabat yang di Papua sana itu, yang ada wajah di Papua. Jadi kamu menyelamatkan, jadi kamu ambil semua ke sekretaris begitu. Saya bisa. Terus Bapak ketemu kepala dinas dan Nah, ini yang beta tunggu pertanyaan ini. Bapak Ibu belum tanya. Yang unit kerjanya 2013 ada di dinas A, terus di akhir ada di dinas B. Tahu? Nah, Bapak Ibu saya ternyata orang pertanian tanya duluan. Beta tunggu pertanyaan itu. Caranya seperti ini. Oke? Bapak Ibu ada kan? Bapak Ibu punya atasan yang pindah-pindah kan? Contohnya dia di kalau saya pindah di bidang OPD ada di bidang A dan bidang B. Ternyata dia dulunya di sub bagian kepegawaian, sekarang sudah dilantik ke bidang kepala bidang. Nah, caranya seperti ini. Pertama-tama di awal tahun Januari 2023 itu Bapak Ibu edit profil ke sub bagian umum kepegawaian. Contohnya ini ya, sub bagian umum atau contoh kepala dinas lah sudah. Di awal Januari buatlah SKP, edit profil. Pertama dulu edit profil di sub bagian pertamanya di Januarinya. Contohnya dia pelantikan dari di bulan Maret, contoh ya, ini contoh bulan Maret. Jadi profilnya itu pakai jabatan namanya dulu. Caranya edit profil, pilih jabatan namanya. Contohnya gini, edit profil, misalnya ini kepala badannya. Oh ternyata di 2013 sebelum jadi kepala BKD ada di kepala dinas pemuda. Contohnya sudah begitu. Jadi pilihlah di sini dinas pemuda. Nah, di sini pilih dinas pemuda. Kalau di sekretaris, pilih sekretariat dinas apa gitu. Terus subbagian sama. Setelah itu Bapak Ibu langsung oke. Ketik nama jabatannya. Misalnya ini kan tidak berupa otomatis. Dinas pemuda. Sini harus kepala dinas pemuda dan olahraga, harus diketik di kolom sini ya. Oke, di jabatannya ini. Ya kan, ini supaya jabatannya, nama jabatannya berubah. Kepala dinas A, kepala subbagian A, kepala bidang A. Ini yang berubah profil di awal Januari, misalnya di jabatan apa. Oke, paham ya Bapak Ibu? Nah, setelah itu Bapak Ibu lakukan penambahan SKP. Tambah SKP, terus periodenya dari 1 Januari sampai akhir dia periode di bidang itu, badan itu. Paham? Oke, setelah Bapak Ibu tambahkan periode, contoh ini ya, periodenya ini sudah tambah, maka masuk di detail SKP, Bapak Ibu klik muat ulang ini. Nah ini, muat ulang golongan, muat ulang ini. Tahu ada klik muat ulang ini? Silakan klik. Maka data yang tadi berubah di kepala badan pemuda, kepala dinas pemuda olahraga berubah langsung kepala
kepala dinas pemuda olahraga. Dimuat ulang ini. Nih. Maka SKP-nya di sini jabatannya kepala dinas pemuda olahraga. Oke, setelah Bapak Ibu buat SKP di bulan sampai bulan Maret itu sudah selesai buat SKP dan lain-lain, maka tahap kedua Bapak Ibu rubah lagi kembali ke profil untuk jabatan barunya. Setelah buat SKP-nya dulu. SKP ini sudah di sini langsung tertera sini kepala dinas pemuda olahraga. Tambah lagi SKP baru. Periode kapan? Sampai dengan 31 Desember 2023. Tapi pastikan dulu rubah profil di jabatan baru seperti itu. Maka 2 jabatan langsung sudah ada. Jabatan kasus kepala dinas pemuda olahraga dan kepala badan kepegawaian. 2 SKP akan muncul dengan jabatan yang berbeda, dengan time waktu periodenya yang berbeda. Ini waktu periode di atas, misalnya 1 Januari sampai 28 Februari, di bawah 21 Maret sampai 31 Desember 2023, seperti itu. Tahapannya seperti itu untuk merubah ada perpindahan 2 jabatan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Bapak. Pak, ini ketua Kasubag Keuangan meninggal akhir tahun kemarin, Bapak. Akhir staf 2 masih ada ini, Bapak. Akhir tahun Tanggal 30. akunnya ini yang magang Itu sudah, Pak. Ada staf 2 di bawah itu, Bapak. Ada staf 2, Iya. Sudah usul pensiun ke belum? Belum. Begitu masih aktif ya. Caranya supaya bisa dapat akun pejabat itu, bisa lakukan perubahan email. Pakai email cadangan. Setelah itu masukkan dengan linknya dan email yang perubahan itu untuk merubah paspornya, baru masuk. Paham ya? Dia memang berat, tapi ya mau bagaimana? Kalau memang belum proses pensiun, kalau sudah akunnya sudah lepas, sudah pensiun, begitu tidak bisa, database sudah hilang. Saya bisa buat akun lagi, seperti itu. Makanya ini yang sudah terlambat ini untuk sebenarnya harus cepat. Batas tanggal 8 ini tidak boleh lewat lagi. Oke? Ya, silakan Ibu. Bisa. Tapi batas sampai dengan proses ini saya dulu. Kan dari situ kan pasti ada PLH. Harus itu di PLH, kan kosong. Ya. Iya, caranya seperti itu ya tadi, kembali itu. Harus ada PLH. Kan di awal dia bisa buat, tapi kan pasti di jalan pertengahan kan dia susah lagi. Maka dibuatkanlah PLH. Itu dari 1000 pasti ada 1 atau 2 seperti itu. Jadi caranya seperti itu. Ada lagi sebelum potong lanjut ke pengisian SKP? Silakan. Yang komputer di mana sudah dibuat? Ya. Kan semuanya seperti itu dah. Kalau ibu sudah bikin kepala seksi dan sekretaris sudah, jangan ibu klik buat ulang lagi, maka dia datanya kembali lagi. Jangan klik buat ulang terus. Tidak muncul yang di pekerjaan sekarang. Dibuat ulang, hapus dibuat ulang.
Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah jabatan lama, tadi sudah Ibu sampaikan, jabatan lama sudah bikin profil lama, setelah itu rubah lagi profil ke jabatan baru, sudah buat SKP baru, jangan Bapak Ibu klik muat ulang lagi. Kalau Bapak Ibu klik muat ulang, maka jabatannya akan berubah ke yang terbaru. Caranya itu yang tadi saya sampaikan, maka bikin dulu profil pertama, rubah profil jabatan lama, setelah itu buat SKP, muat ulang, namanya sudah sesuai dengan jabatan lama, terus masuk ke profil, bikin jabatan baru. Apa ini udah buat SKP barunya. Jangan dimuat ulang di SKP lamanya lagi yang jabatan lama. Kalau muat ulang maka jabatan baru itu akan muncul di SKP lama. Karena tadi yang pekerjaan kepala seksi tidak Makanya hapus, input ulang. Gitu. Karena Ibu sudah salah. Saya sudah lihat kemarin Ibu bikin pertama itu sekretaris, baru terakhir baru kasubagnya, kepala seksinya. Seharusnya kepala seksi dulu baru sekretaris. Karena Ibu mulai dari sekretaris akan tertukar begini. Makanya harus sudah buat, hapus yang jabatan yang sudah tambah-tambah itu hapus. Oke, sampai di sini aman ya? Oh, saya masih ada. Ya Pak, kalau di kami di Peru, semua umum ada sekolah Pak. Dengan ibu jabatan lama atau umur 2023 batas November. Sekolahnya kapan mulai? SK-nya keluar November kemarin. Sekolahnya bulan November. Iya. November 2023. Ya seperti itu. Buat di Januari sampai dengan November. Nanti dari November sampai ini ada PLH-nya. Seperti itu. Jadi sekarang katong staff bawa kasih bukan katong ada tadi. Sebisa. Harus kayak kasubagnya itu. Ini karena begini, ini karena SKP-nya ini kan seharusnya kotong buat di 2023. Nah, karena ini sudah kelewatan, maka harus kontak yang lagi tugas. Monggo buat apa? Monggo kasih akun untuk kotong teman-teman buat, karena itu masih menjabat di 2023. Setelah itu kan sudah lepas. Orang kuliah kan pasti lepas jabatan. Nah, ambillah PLH itu yang nanti dinilainya itu nanti dia terakhirnya itu di periode akhir dia yang akan dinilai. Bukan pejabat yang lama, pejabat yang baru yang akan dinilai. Gitu. Ada lagi? Bapak Ibu admin kalau sudah makin tahu mengerti. Jangan kau bingung-bingung. Nah. Maksudnya begini Bapak, tadi malam kita sudah bikin Bapak kepala dinas punya dan Bapak sekretaris berlanjut ajukan, jadi rupanya bagaimana? Sudah diajukan. Nah, nanti ada itu jangan tanya yang itu dulu, ini kok masih lanjut. Ini ada di profil dulu, kayak ini suruh masuk di dalam. Nanti kita jelaskan akan kasih turun akan bagaimana, kasih naik bagaimana. Kau tinggal turun naik terserah kau. Makanya ini beta tanya dulu profil suaman toh, supaya beta sih mau yang loncat-loncat begitu, nanti loncat lagi begitu. Profil aman? Oke, mau lanjut cara pengisian. Nah, masih. Bagaimana? Kabar kubur. Ya. 2, ya. Ya. Tadi kan beta sudah jelaskan. Nah ini tidak memperhatikan ini. Beta sudah jelaskan berulang-ulang kali. Kalau jabatan lama, Bapak Ibu masuk ke profil, terus edit profil. Setelah itu carilah jabatan namanya. Subbagian misalnya Bapak umum itu ada di sekretaris inspektorat. Carilah jabatan sini sekretaris inspektorat. Setelah itu sudah unit kerjanya ini. Pilih cari. Contohnya sini. Nah, inspektorat
inspektorat. Ini berulang-ulang ya. Setelah itu cari sini sekretariat. Nah, pilih angka itu. Begini caranya. Inspektorat, cari sekretariat, muncul itu pilih. Terus jabatannya di sini ganti ke jabatan sekretaris. Setelah itu Bapak Ibu simpan. Kalau sudah simpan, oke? Paham ya Bapak? Nah, kalau sudah simpan maka masuk ke SKP, buatlah SKP yang periode sekretarisnya itu. Periode kapan? 1 Januari sampai kapan? Bisa tahu. Misalnya 1 Januari sampai April. Bikin periode tambah periode tahun 1 Januari 2023 sampai memang April ya 31/04/2023. Bikin pendekatan kuantitatif, klik OK. Setelah kau klik OK maka akan muncul sini periodenya sini. Nah, masuk ke detail SKP. Oke. Ini muat ulang, baru akan muncul ke sekretaris inspektorat. Setelah sekretaris inspektorat sudah muncul di sini, maka kan sudah ada ini sekretaris inspektorat di sini, sekretaris inspektorat, ya kan? Nah, rubah lagi profil untuk jabatan barunya. Sudah rubah, pilih seperti yang tadi, jabatan baru di bagian umum. Nah, setelah bikin profil bagian umum, tambah SKP barunya periode tambah, terus periode 01/05/2023 sampai 31 Desember. Nah, muncul periodenya yang kedua ini, contoh ini kedua, jabatannya masih jabatan lama, masuk di detail SKP, refresh ulang lagi, muat ulang supaya diambil di profil yang terbaru. Maka 2 SKP di situ akan muncul. Di sini jabatan sekretaris, di sini jabatan bagi kepala bagian umum. Nah, kalau sudah jabatan baru, jangan Bapak Ibu masuk di SKP sini muat ulang lagi, nanti akan kembali ke bagian umum. Begitu. Itu sudah selesai. Jangan dibuat ulang lagi. Gitu. Paham ya? Ini kau 3 kali nih. Kita par profil saja ini. Belum input ini. Aman? Waktu bisa lanjut? Lanjut kok. Oke. Tahapan sama saja dengan periode. Kalau normal ini kan yang tadi kan kotong buat itu yang tidak normal, putus-putus. Tahapannya seperti itu. Kalau normal pegawai dengan jabatan dari 1 Januari sampai 31 Desember tinggal pilih saja. Tambah periode SKP, pilih periode 01/2023 sama 31/12/2023. 2023. Pendekatannya kuantitatif, jangan pilih kualitatif. Kuantitatif. Oke. Nah, ternyata Bapak Ibu klik OK, ternyata ada, misalnya kalau Bapak Ibu klik OK, ternyata periode di sini berubah, akan jadi ada yang kasusnya 02 Januari atau sampai 30 Januari. Ada begitu toh? Nah, kalau begitu Bapak Ibu rubah waktu komputernya Bapak Ibu. Time zone-nya time zone di sini. Time zone plus 9. Supaya waktunya sesuai. Ada kasusnya yang sekarang Bapak Ibu buka, ada yang tanggalnya, periodenya tidak 1 Januari 2023 sampai 31. Ada? Kalau tidak, kalau ada, potong praktekkan, rubah time zone-nya. Coba Bapak Ibu silakan lakukan, tambahkan periode. Apakah tanggalnya sesuai? Kalau sesuai aman.
Kalau time zone-nya menggunakan waktu Indonesia, language-nya menggunakan bahasa Indonesia seperti saya 0101 2023 31 12 2023. Tetapi kalau waktu komputer Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris akan terulang balik 0101 2023 dan 12 31 2023, bulannya di tengah kalau pakai bahasa Inggris. Jadi di situ kan ada Bapak Ibu lihat ada DD dan MM. Kalau MM itu bulan, DD itu hari. Pastikan saya di situ. Kalau bahasa Indonesia seperti ini, settingan komputer saya bahasa Indonesia seperti ini. HHBB beda toh? HH hari, BB bulan. Kalau yang bahasa Inggris yaitu DD dan MM. Kalau DD itu hari, MM itu bulan. Seperti itu. Bedanya sih situ. Kalau terjadi tanggalnya tidak sesuai, ada periode, ini pastikan periodenya 1 Januari 2023 dan sampai 31 Desember 2023. Kalau dia masih ada yang kasusnya 30 Desember atau 02 Januari, berubah waktu time zone-nya menjadi plus 9. Langsung berubah ke 1 Januari. Setelah itu Bapak Ibu rubah kembali, simpan, berubah jadi 1 Januari. Oke? Aman ya? Oke. Potong masuk ke 2023. Kalau Bapak Ibu sudah buat tambah periode SKP, maka akan munculnya seperti ini. Oke? Potong mulai dari akunnya Pak Kepala. 2023 masuk ke detail SKP. Tahap pertama Bapak Ibu buat detail SKP di akun 2023. SKP di sini 2023 detail SKP. Klik detail SKP. Oke? Ini saya batalkan dulu. Oke. Setelah Bapak Ibu masuk seperti ini, Bapak Ibu lihat oh ternyata sudah sesuai datanya, maka tahapan pertama lagi untuk membuat SKP, tambahkan RHK-nya. Ada tombol tambah RHK. Bapak Ibu jangan cerita juga gosip dan sahabat baru sini kalau bertanya di beta kembali. Tolong diperhatikan juga. Tambahkan RHK. Oke, tambahkan RHK, tinggal Bapak Ibu pilih. Karena ini pimpinan, maka RHK-nya seperti ini. Pilih organisasi, terus pilih badan unit kerjanya, list jenis RHK-nya RHK utama, terus rencana hasil kerjanya. Nah, kalau Bapak Ibu punya dokumen SKP manual, maka seperti ini. Nih. Rencana hasil kerja. Nih. Kalau ada SKP manual, nih. Rencana hasil kerja. Nih, ada di sebelah kanan itu. Nah, rencana hasil kerja, kopikan, terus pindah. Oke? Setelah copy, masukkan ke sini. Nah, buat SKP. Oke. Ya. Ini pastikan di sini. Terus penugasan dari kalau kepala dinas, penugasan dari Pak Bupati, Bupati Kepulauan Aru. Oke? Setelah itu klik OK, simpan, maka akan muncul di sini. Muncul RHK pertamanya ini. Nih. Setelah RHK pertama ditambahkan, tambahkan indikatornya. Caranya klik tombol tambah sini warna hijau ini. Kalau ini karena sudah pernah tambah, maka akan sudah ditambahkan. Klik tambah ini, tombol tambah. Tambah indikator, masukkan indikatornya. Indikatornya itu yang mana? Ya sudah itu Bapak Ibu lihat SKP-nya. Indikator kinerja. Nih, tambahkan akan situ. Ada 20 indikator, tambah 20 di situ SKP.
kalau Bapak Ibu sudah buat SKP manualnya. Oke? Bapak Ibu kan sudah tahu bikin manual toh? Nah, sudah itu. Paham sudah? Ada yang saya tahu? Yang bilang saya tahu. Kepala sakit lagi nanti kalau jelas dari awal lagi. Oke, kalau sudah ada aman. Oke, targetnya tinggal Bapak Ibu isi target di SKP manual ini, target tinggal copy paste saja 100%. Ya sudah, tulis di sini target 100 persen. Pendekatannya apa? Terkait kepala ada 4 pendekatan, yakni penerima layanan, penugasan internal, proses bisnis dan anggaran. Silakan pilih sesuai dengan proses perspektif yang tertera ada di Bapak Ibu SKP kepala. Sampai di sini untuk tambah-tambah gampang toh? Gampang. Tambahkan semua yang ada di SKP Bapak Ibu. Caranya seperti ini, akan muncul seperti ini. Sampai di sini Bapak Ibu paham toh, barang ada yang ulang-ulang. Kalau belum ada paham, potong kasih paham. Pertanyaan sebelum foto next. Tidak ada? Ada. Oke, foto next. Ada. Oh ada, silakan. Iya Bapak, terima kasih. Ini contoh kasus sama dia kebetulan karena tadi malam buru tutup. Iya. Makanya dia langsung cuma kasih dulu, dia belum untuk sementara persetujuan sudah ada. Makanya dia mau kembali untuk sudah kita paham. Kembali awal begitu masuk. Bagaimana caranya? Oke, sama dengan yang tadi pertanian toh. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sampai di persetujuan, ternyata masih ada lagi kesalahan input, mau kembali ke draft, maka Bapak Ibu hubungi atasan Bapak Ibu. Atasannya siapa? Ya, misalnya Kasubag, ya Kasubag. Buka akunnya Kasubag. Contohnya, ini ya, contoh punyanya saya. Buka akunnya Kasubag, pilih di SKP periode kapan, misalnya 2023 yang salah itu. Ini, pilih SKP bawahan. Nih, ada. Perhatikan ya. SKP bawahan ini yang mau turun naik ini, yang kita tinggal turun naik. Nah, ini sudah ini. Pilih SKP bawahan. Contohnya ini ya. Nih, sudah persetujuan ini. Nah, ini sudah persetujuan. Tinggal Bapak Ibu klik pegawai yang mau dirubah, klik detail. Oke. Edit status, pilih kembali ke draft. Draft itu artinya masih mau input lagi. Kalau pengajuan masuk itu sudah diajukan dari draft ke atasan untuk disetujui. Itu pengajuan. Kalau disetujui sudah selesai, tinggal lanjut ke penilaian. Tahapannya seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Aman toh? Oke, potong lanjut. Aman ya Bapak? Ya. Boleh silakan. Oke. Setelah Bapak Ibu tambahkan indikator semuanya, target tahunannya, perspektifnya, maka tahapan lanjutannya itu ada di bagian bawah. Dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi, silakan diisi. Ambil dari mana? Ya SKP Bapak Ibu paling bawah sekali ada itu. Nih, D, E dan F. Silakan copy, pasti akan semua di situ. Tinggal klik tambah. Di sini. Sini. Klik edit di sini. Masukkan ke situ. Kalau memang dia ada 1 dan 2, maka yang satunya selesai diketik, enter, baru yang keduanya, baru diklik OK, maka akan muncul gini 1 dan 2. Maka muncul sini 1 dan 2. Kalau ada 2 itemnya, kalau hanya 1 ya 1 aja. Kalau ada 3
Yang pertama enter, yang kedua enter, yang ketiga simpan, maka muncul 1, 2, 3 di sini secara otomatis angkanya. Saya perlu Bapak Ibu tulis 1, 2, saya perlu tinggal kegiatannya enter, kegiatan enter, kegiatan enter, selesai, muncul 1, 2, 3. Kalau sudah diisi dengan benar semuanya, maka silakan ajukan SKP. Kalau pimpinan secara otomatis SKP-nya disetujui, tidak perlu lagi hubungi Pak Bupati untuk setujui, tidak. Secara otomatis disetujui. Kalau SKP-nya SKP mandiri, gitu. Tahap sampai di sini selesai, ya kan? Sudah selesai, maka SKP yang Bapak Ibu ketik itu sudah selesai. SKP ya, SKP yang tampilan depan awal itu, SKP. Tahap selanjutnya yakni penilaian supaya dapat grafik itu. Nah, SKP yang Bapak Ibu buat masuk ke menu penilaian. Sini masuk di tahun 2023, masuk di penilaian, tombol penilaian di bawah, di samping SKP bawahan. Oke, penilaian. Nah, kalau memang belum ada periodenya, silakan klik tambah periode penilaian, tombol hijau sebelah atas sana. Tambah periode penilaian untuk 2023 itu langsung di periode final 2023. Langsung, tidak ada Januari, Februari, Maret, tidak ada. Langsung di 2023. Tetapi kalau 2024 itu harus ada periodenya, mulai dari Januari, Februari, nanti Februari selesai, Maret, begitu. Sampai di sini aman ya? Tambah periode, klik OK, maka akan muncul di sini periode penilaian paling akhir, periode final. Silakan isi bukti dukung. Di sini pengisian bukti dukung, klik, maka silakan bukti dukung Bapak Ibu diisi. Contoh, SKP targetnya apa, masukkan bukti dukung, realisasinya berapa, terus nanti ada feedback ini nanti atasan yang memberikan feedback seperti itu. Caranya sama, klik tombol tambah bukti dukung, terus nama bukti dukungnya sama link bukti dukung yang diupload di Google Drive. Bapak Ibu tahu bikin link di Google Drive? Sing tahu? Ada tahu, ada sing tahu? Belum tahu? Ajar lagi kah? Oke, kita ajar. Caranya masuk ke email masing-masing akun pegawai. Ini bila Bapak Ibu sama dengan pegawai juga ya, ASN. Masuk ke email Bapak Ibu, masuk email Gmail. Login akun. Contoh. Oke, kalau sudah masuk tampilan awalnya Gmail seperti ini, maka di menu titik 9 di atas kanan, pojok kanan, nah ini akan muncul, klik, pilih yang Drive. Sudah? Pilih Drive. Mohon diperhatikan ya yang belum tahu. Nah, pertama lakukan, bisa langsung Bapak Ibu upload dokumennya langsung di Google Drive di sini.
bisa supaya rapi, Bapak Ibu buat folder. Kalau saya sarankan buat folder. Contohnya seperti ini. Buat folder baru, new folder. Nama foldernya misalnya bukti dukung SKP 2023. Terserah namanya, Bapak Ibu. Kenapa beta bilang bikin folder supaya filenya tersusun rapi. Oke? Contohnya seperti itu. Setelah buat folder, nanti double klik di folder yang telah dibuat. Contohnya seperti ini. Contoh ini folder yang sudah dibuat, bukti dukung kinerja. Terserah Bapak Ibu mau namanya apa, terserah. Bisa juga tanpa buat folder juga bisa. Tapi nanti filenya berantakan seperti ini. Kalau tidak buat folder, ya berantakan banyak seperti ini. Maksud dari buat folder supaya filenya rapi dan Bapak Ibu tidak bingung mau uploadnya di mana. Setelah buat folder bukti dukung, double klik. Oke, silakan juga Bapak Ibu mau buat folder di bulan Januari, Februari, silakan, itu saran saja. Kalau mau satu kali di situ juga boleh. Tapi nanti bingung kalau di 2024. Kalau 2023 boleh tanpa buat folder lagi. Supaya mempermudah Bapak Ibu saja bukti dukungnya. Buatlah folder bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, terserah. Ini saran saja supaya rapi. Kalau saya langsung. Nah, cara saya buat folder sama aja, klik tambah, buat folder baru. Oke? Namanya Januari, contohnya ini. Setelah itu double klik lagi di Januari, maka semua dokumen bukti dukung Bapak Ibu upload di situ. Januari. Kalau bukti dukungnya banyak, Januari itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dokumen, bisa share langsung ke foldernya, share foldernya. Ini klik titik 3 di sini, bagikan, atau bisa ke masing-masing filenya, terserah Bapak Ibu mana yang lebih bagus seperti itu. Kalau beda saran langsung ke file yang bukti dukungnya itu, supaya pas waktu pimpinan klik langsung bukti dukungnya muncul seperti itu. Nah, caranya misalnya ini laporannya, contoh saja ini laporan di bulan Januari. Nah, klik titik 3 di atas, klik bagikan dan klik bagikan. Maka yang awalnya Bapak Ibu di sini dibatasi, awalnya dibatasi, berubah menjadi siapa saja yang memiliki akses. Kalau Bapak Ibu saya berubah, maka pimpinan mau buka, saya bisa tak buka karena tidak punya akses. Silakan rubah di sini menjadi yang awalnya itu dibatasi, rubah pilih ke siapa saja yang memiliki akses. Kalau sudah, maka Bapak Ibu tinggal klik salin link ini, salin link. Oke, selesai. Bukti dukung 1 ini sudah bisa copy ke aplikasi, masuk ke kinerja. Sini di kinerja, tambah bukti, terus nama buktinya misalnya laporan. Nah, pastikan yang tadi linknya itu ke sini. Bisa? Bagaimana Ibu? Aman? Berat? Kalau berat, buka Bapak Google saja. Bapak Google itu dia sih berat itu. Dia langsung bisa kasih tahu caranya copy link. Oke? Klik OK, maka tampilannya nanti seperti ini. Nama foldernya, ya kan? Nama foldernya tinggal dapat atasan bisa klik, maka langsunglah muncul filenya. Seperti itu. Oke, ini file bukti dukung. Seperti itu. Oke? Pastikan Bapak Ibu memasukkan bukti dukung semuanya. Setelah itu realisasi juga semuanya. Contohnya, target misalnya sini ya. Ini. Target 11,16%.
realisasinya berapa lagi? 11,16%. Atau misalnya 100 dokumen, targetnya 100 dokumen, ternyata realisasinya baru 90 dokumen, ya tulis realisasi 90 dokumen, seperti itu. Atau target 12 laporan, ternyata baru bikin 6 laporan, seperti itu. Silakan. Realisasinya harus diisi. Bukti dukung dan realisasi wajib diisi. Kalau tidak diisi, maka tidak bisa dinilai hasil ekspektasinya. Caranya, Bapak Ibu semangat itu, tinggal tambah saja, tambah di anggaran, tambah lagi di sini, tambah semuanya. Sini, ada menu tombol-tombol tambah, silakan tambahkan itu. Realisasinya juga, tinggal klik tambah di sini, terus realisasinya berapa, sumber data dari mana, silakan. Kalau semua sudah ditambahkan, tambahkan realisasi dengan bukti dukung, maka tugas Bapak Ibu di SKP sudah selesai. Pembuatan SKP sampai penilaian sudah selesai di tahun 2023. Sekarang tugasnya atasan untuk menilai. Bagaimana cara menilainya? Toh? Setelah Bapak Ibu seluruh PNS yang ada di OPD membuat SKP dan masukkan bukti dukung 2023 sampai dengan realisasinya sudah selesai, tugas Bapak Ibu sudah selesai, tugas ASN sudah selesai, tinggal atasan memberikan nilai. Caranya masuk di menu atasan, terus masuk di menu atasan di SKP, terus di penilaian, tetap di penilaian 2023. Terus di yang tadi itu kan masukkan di pelaksanaan kinerja. Di sini pengisian bukti dukung. Nah, untuk mau menilai bawahan masuk di pemantauan dan evaluasi. Di tab sebelahnya ini ada pelaksanaan kinerja, ada pemantauan dan evaluasi. Di sini klik akan, maka muncul periode 2023, ada ini penilaian bawahan, rekap penilaian bawahan, lihat kurva dan pembinaan bawahan. Ini ada akunnya di pejabat atasannya. Silakan caranya tinggal klik penilaian bawahan, maka pilih pegawai yang belum dinilai. Ini semuanya sudah dinilai. Caranya menilai, pilih pegawai yang sudah, ini anggap saja ini belum dinilai ya. Nah, pilih, maka muncul SKP yang bersangkutan. Nah, disinilah tambahkan feedbacknya, yang atasan bisa menilai, oh ternyata dia bukti dukungnya ini. Tinggal klik, buka sesuai pekerjaannya, tinggal tambah, terus feedbacknya diisi jempol atas atau bisa diketik feedbacknya, penilaiannya. Oke, bisa jempol saja boleh, bisa diisi kalimat-kalimatnya boleh, terserah atasan penilainya. Mau di jempol bawah boleh, seperti itu. Setelah semua diberikan feedback, maka langkah selanjutnya wajib mengisi ini rating hasil kinerja. Ini kan di atas feedback. Oke, di bawahnya feedback itu ada rating hasil kinerja. Silakan ubah, masukkan hasil kinerjanya di bawah ekspektasi, di atas ekspektasi, dan sesuai ekspektasi. Silakan pimpinan memberikan nilai, caranya seperti ini. Oke, anggap saja sesuai ekspektasi, klik OK, maka tahapan selanjutnya masukkan feedback perilaku kerja. Ini tinggal klik tambah, masukkan feedbacknya. Contohnya ini, oh ini berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan. Apakah pegawai itu memahami dan memenuhi kebutuhan atau cakap? Kalau sesuai silakan, kalau ada kalimat-kalimat klik masukkan. Butuh motivasi yang tinggi, terserah, itu kalimat-kalimat atasan saja. Oke?
Tambahkan semuanya ini perilaku sampai dengan perilaku nomor 7 berakhlak ini. Setelah tambah feedbacknya, maka berikan rating perilaku kinerja. Tinggal klik ubah, sama saja apakah sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Tugasnya atasan kalau sudah memberikan penilaian, semua selesai, sudah selesai penilaian seluruh SKP. Langkah terakhir sampai di sini supaya dok penilaian. Oke? Langkah terakhir yakni capaian organisasi. Kalau Bapak Ibu tidak memasukkan capaian organisasi, maka SKP yang Bapak Ibu bikin semua itu tidak bakalan masuk ke dalam sistem BKN. Capaian organisasi itu apa? Yakni capaian yang dilakukan oleh masing-masing OPD berupa laki. Menurut petunjuk Pak Kabak itu berupa laki. Jadi sampaikan lakitnya Bapak Ibu OPD ke Kabak organisasi, ke Kabak ini bagian mutasi untuk menginput capaian organisasi dan memfinalkan. Kalau Bapak Ibu sudah final, maka akan muncul seperti ini. Ini karena capaiannya sudah final, maka predikatnya akan muncul seperti ini. Semuanya akan muncul sesuai baik dan final. Ini sudah final organisasi. Kalau saya ada kalimat final, artinya di sini itu belum final, itu belum capaian organisasi, belum dimasukkan ke organisasi berupa laki. Itu yang diupload di sini. Maka capaian organisasi final seperti itu. Kalau belum final. Kalau sudah final, itu artinya lakinya Bapak Ibu OPD sudah masuk di organisasi. Dan organisasi sudah memfinalkan capaian organisasi, maka sini final. Kalau sudah final, maka nilai-nilai SKP-nya akan masuk ke sistem kepegawaian langsung dalam satu hari 1 kali 24 jam, maka langsung masuk. Contohnya seperti ini. Tadi malam kami BKD sudah memfinalkan capaian organisasi, maka nilainya sudah masuk, langsung sudah masuk ke aplikasi CISN, aplikasi kepegawaian. Caranya tinggal kami cek di sini. Oke, contoh ya. Masuk langsung sistemnya 2022-2023 datanya masuk nih. Maka sistem ini dia akan masuk di sini. Bapak Ibu kalau tidak ada yang SKP 2023 mau naik pangkat di 2024 itu sih bisa sistem tolak karena SKP belum dibuat, tahunannya belum dibuat. Begitu pula tahun-tahun berikutnya 2024, 2025 kalau ASN tidak membuat SKP masing-masing, datanya tidak masuk ke dalam sistem si ASN 2020, maka jangan berharap naik pangkat bisa. Jangan berharap. Makanya silakan yang Bapak Ibu mau naik pangkat seperti saya April ini mau naik pangkat 2024, maka saya buat. Nah ini sudah. Jadi kalau sudah sistem sudah sinkron begini, tidak lagi Bapak Ibu masukkan SKP manual lagi, sudah ada di sistem. Nah ini 2023, karena 2023 kami hanya membuat di akhir, maka munculnya di kinerja. Kalau nanti 2024 kita membuat dengan periode Januari, Februari, Maret, maka di sini ada masuk kinerja periode. Karena di sini belum ada. Karena di tadi 2023 kami baru buat di finalnya saja. Kalau final itu masuk ke sini kinerja. Kalau periode masuk di yang itu Januari, Februari, Maret dan lain-lain.
periode di sini datanya akan masuk. Nanti data ini akan masuk di 2024 karena kami sudah buat data 2024 periode seperti itu. Kalau 2023 selesai, Bapak Ibu wajib karena tanggal 8 selesai, tanggal 8 tak kunci lagi untuk 2024, buatlah SKP 2024. Caranya sama, tinggal kalau misalnya kegiatannya sama, rutinitasnya sama, copy paste dari 2023 pindah ke 2024, selesai SKP 2024. Oke? Nah, masuk ke SKP 2024 itu berbeda lagi di penilaiannya. Karena ini tampilan awalnya kosong, maka tetap tambahkan periode penilaian, periode ini SKP ini penilaian. Pilih SKP bulan Januari, muncul hanya Januari. Nih, nanti tanggal 8 sudah kunci, maka nanti Januarinya akan muncul. Pilih, jangan final, karena belum final, belum akhir tahun. Pilih yang periode Januari, seperti saya, pilih periode Januari. Oke? Paham ya? Sampai sini paham toh? Setelah itu yang awalnya kemarin 2020 yang tadinya kita masuk langsung di feedback. Nah, 2024 Januari itu tidak langsung masuk ke pengisian bukti dukung, tetapi tambahkan dulu rencana aksinya. Klik rencana aksinya. Kalau di final tidak ada rencana aksi, tapi kalau di periode Januari, Februari sampai Desember itu ada rencana aksi. Tambahkan rencana aksinya. Rencana aksi ini buat apa? Oh, ternyata yang targetnya awalnya, contohnya misalnya ini, targetnya awalnya saya harus dapat memperbaiki data 200 2000 data dalam 1 tahun. Nah, target bulan Januari kita perbaiki data berapa? Misalnya, hanya capai 100 dokumen. Ya sudah, kita targetnya 100 dokumen di bulan Januari. Nanti lanjut lagi di bulan Februari 100 dokumen misalnya, atau 150. Di bulan Maret begitu juga untuk rincian kerja, hasil kerja RHK-nya. Jadi tinggal klik tambah di sini rencana aksinya. Saya mau bikin apa? Perbaikan data, targetnya 100 dokumen. Contohnya seperti itu. Jadi rencana aksinya itu wajib dipilih per bulannya. Dari targetnya, kan SKP dibuat target dalam satu tahun. Misalnya targetnya itu perbaikan data 2000. Ya sudah, dari bulan Januari apa, Februari apa, ini yang dibilang, yang Bapak Ibu bilang kalau SKP kinerja di BKN itu yang input setiap hari itu. Nah, ini sudah rencana aksinya ini. Tapi tidak wajib Bapak Ibu input rencana aksinya di setiap hari, bisa di akhir tahun. Jadi rekapan pekerjaan dalam 1 bulan itu Bapak Ibu bikin berapa, rencana aksinya berapa, datanya berapa. Jadi bisa diinput di akhir, bisa rencana aksi diinput di awal, boleh. Tapi targetnya kan Bapak Ibu sudah buat target tahunan, misalnya 2000 data, ya sudah Januari kita bisa target ya rencana aksinya 200 data misalnya, atau 1000 data, 100 data, terserah, seperti itu. Setelah Bapak Ibu tambah rencana aksi, maka kalau mau penilaian, masuk di pengisian bukti dukun, rencana aksi itu saja yang akan muncul di dokumen tombol tambahnya. Kalau rencana aksinya tidak berkaitan, maka tidak tambahkan rencana aksi di bulan itu, pekerjaan itu tidak tambahkan rencana aksi, maka tombol tambahnya tidak ada. Begitu. Rencana aksi yang Bapak Ibu tambah berkaitan dengan pekerjaan di bulan Januari itu. Jadi misalnya SKP Bapak Ibu, contohnya sebentar saya balik lagi. Saya kembali penilaian ini. Kembali ini
rencana aksi kalau memang di Januari itu berkaitan dengan RHK Bapak Ibu. Di bulan Januari beta ternyata contoh ini ya. Di bulan Januari di bidang pengembangan itu ada perbaikan data, ada usul NIP. Kalau teman-teman yang hanya pekerjaannya di pelaksana itu hanya usul NIP, ya sudah dia berkaitan hanya dengan usul NIP saja rencana aksinya. Jadi tidak serta-merta semua rencana aksi di pekerjaan RHK itu ditambahkan. Bisa semuanya, bisa hanya salah satunya saja. Contohnya di 2020 di bulan Januari ini kerjanya apa? Berkaitan dengan rencana hasil kerja apa? Itu. Paham ya? Kalau misalnya contohnya ini, terlaksananya pelayanan perbaikan data ini, terwujudnya perbaikan data pada sistem kepegawaian. Maka rencana aksi karena pelayanan data ini perbaikan data setiap bulan ada, maka beta tambahkan rencana aksinya perbaikan data berapa dokumen. Misalnya dari targetnya di situ 1000 dokumen ini, karena mohon maaf ini karena saya menggunakan target dokumen. Kalau pelaksana saya arahkan ke target pekerjaan yang dia kerjakan. Dari pekerjaan yang dia dikerjakan laporkan ke saya rampung menjadi satu dokumen, karena pekerjaan bawahan pekerjaan saya juga mencapai pekerjaan atasan. Jadi saya buat targetnya saya itu dokumen semuanya. Kalau kepala bidang saya buat berupa dokumen. Pelaksana yang melaksanakan berupa data atau bahan atau apapun yang paling terkecil. Nanti dari data-data mereka laporkan, nah saya buat satu laporan. Laporan itu yang nanti pimpinan lihat, oh ternyata bidang pengembangan ini dalam bulan Januari dia kerjanya apa? Oh ada perbaikan data 1000, usul NIP 300 lebih, begitu-begitu. Nah, kegiatan apa? Itu yang laporannya nanti Bapak Kaban lihat. Oke, tidak serta-merta semua bisa ditambahkan. Contohnya ada yang saya ditambahkan, contohnya seperti ini. Melengkapi meningkatnya bobot penilaian NSPK tahun 2024. Nah, tahun 2024 NSPK ini nanti di akhir tahun, jadi saya tidak tambahkan ini, tambah RHK-nya. Jadi nanti pada saat penilaian, tombol tambah di menu penilaian itu tidak bakalan muncul masuk di pengisian bukti DRH. Ini tombol tambah yang kotong tidak tambah rencana aksi, dia tidak akan muncul tombol tambah. Apapun yang ditambahkan rencana aksi baru ditambahkan, baru dimunculkan tombol bukti dukun sama realisasinya. Seperti itu. Contohnya di sini nanti akan muncul sini. Ternyata ada 2 dokumen dalam perbaikan data. Nah, contohnya seperti ini, penyusunan informasi. Maka realisasinya apa? Oh, ternyata realisasinya baru 1 dokumen di bulan Januari ya, itu 1 dokumen. Atau misalnya perbaikan data dari 2000 targetnya, ini kan targetnya ini dalam tahunan target 2000 data, maka realisasinya baru di bulan Januari baru dapat berapa? 200 gitu. Ini bulan Januari, tahapan untuk menamakan rencana aksi baru bisa masukkan di bukti dukung. Kalau Bapak Ibu tidak menambahkan rencana aksi, maka tombol bukti dukung di bulan Januari itu tidak bakalan muncul. Contohnya seperti ini. Saya tidak tambahkan rencana aksi di bulan ini, kegiatan ini tidak tambahkan, maka tombol tambah bukti dukung tidak bakalan muncul. Seperti itu. Nanti akan muncul pada periode final, semuanya akan muncul. Apakah sudah terrealisasi sesuai KSEI? Kalau yang bulannya itu panggal-panggal, berapa kegiatan, berapa laporan yang kotong semua, berapa data atau berapa bahan yang kotong sudah lakukan direalisasikan, seperti itu. Beda dengan 2023 yang tadi final. Kalau 2024 harus per bulan, harus tambahkan rencana aksinya. Perbedaan itu saja untuk 2024.
Sampai di sini ada pertanyaan atau bukan pertanyaan sudah? Ada pertanyaan, silakan. Kalau bisa bagaimana Bapak Dinas sosialisasi baru kasih ke poin korban lagi. Maksudnya kan kita sosialisasi di admin sosialisasi ke di kantor. Saya bisa, beta sudah bilang itu kinerja bertanggung jawab yakni masing-masing ASN, bukan admin. Silakan, bukan admin. Nah, yang admin gila kali admin bikin misalnya ada 100. Kalau udah dinas pendidikan ada guru-guru semua dibikin, sih mungkin kan masing-masing pegawai yang bikin. Kalau dia yang bikin, dia naik pangkat, kenapa admin pusing? Sama sudah saya bikin, tugasnya admin hanya menjelaskan saja, oh caranya begini, bikinnya begini. Silakan kau bikin. Kenapa admin harus bikin? Silakan. Satu-satu ya, silakan dulu. Ya. Ini ada sebuah kasus Pak. Ya. Berbicara tentang bukti hukum Pak, tentang masalah hukum mungkin dokumentasi Pak. Ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalau pegawai yang dipekerjakan tidak sesuai dengan fungsinya Pak. Contoh, di BKD fungsinya sebagai di bidang A, tapi karena di bidang B kosong, kebijakan kadis untuk menempatkan pegawai ini untuk membantu yang bidang B. Apakah pekerjaan itu sebagai pekerjaan utama atau tambahan? Bisa tambahan Pak, cuma pegawai itu sudah menetap di situ Pak. Kenapa harus menetap? Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pekerjaan di situ dia bisa mengklaim Pak atau seperti apa? Karena dari format Bapak itu kita sistemnya Pak nanti akan dilema. Mau ikut arahan pimpinan atau kita kembali ke posisi di karton seperti yang diarahkan oleh BKD Pak. Begitu. Ya, arahan Pak. Kita tambahkan sedikit. Di sini ya Pak. Pada saat buat SKP, kalau yang tadi dibilang instruksi itu kan, instruksi kepala toh. Nah, pada saat buat SKP ditambah RHK di sini, jenis RHK-nya ini jenis RHK tambahan, bukan utama ya. Tadi kan kita pilih semua utama, tambahan. Oke. Klasifikasinya bukan organisasi, tetapi individu. Kenapa individu? Karena kalau dia bikin individu, maka rencana aksi itu tidak bakalan kait di pegawai yang pegawai di bawahnya. Hanya dia saja yang kerja. Paham toh? Itu kan instruksi kepala. Iya. Mengerjakan pekerjaan bidang yang lain Ya. yang tidak boleh orang lain bawa pakai kerjanya, maka pilihlah individu. Paham ya? Kalau organisasi maka wajib harus diintervensi. Kalau betul pilih di sini organisasi, wajib akan diintervensi oleh bawahannya. Begitu. Kalau pilih organisasi, kalau pilih individu hanya bentuk di dia saja sendiri. Pekerjaannya yang diperintahkan, misalnya pimpinan memerintahkan si A bikin ini,
tugasnya ini selesaikan sampai selesai. Ya sudah, kita masukkan di RHK tambahan saya ini, jangan di utama, tambahan saya. Setelah itu masuk di sini individu, maka tidak akan diintervensi oleh pegawai. Jadi itu hanya SKP saya saja, masuk SKP tambahan. Begitu. Kalau yang tadi bilang kasusnya bidang A tidak melaksanakan tugas di bidang itu supaya bekerjanya bisa selesai, ya masuk di SKP tambahan yang ditugaskan si A. Seperti itu. Sebenarnya kasusnya sama juga kalau diperbantukan di dinas yang lain. Diperbantukan Ke dinas yang lain. maksudnya gimana ini? Diperbantukan ke dinas lain? Contoh kan ada tuh pegawai dinas pendidikan tapi diperbantukan menjadi bendahara di dinas yang lain. Bukan diperbantukan, itu nanti dimutasikan. Nanti dimutasikan. Tidak ada diperbantukan begitu. Nanti dimutasikan. SK bendaharanya keluar, laporkan ke bidang mutasi, teman-teman di bidang mutasi akan mutasikan ke dari si A, pindah dari dinas A ke dinas B dengan jabatan bendahara, bukan jabatan yang di dinas. Ya, dan kalau misalnya yang bersangkutan di situ memegang jabatan fungsional, maka akan dilepaskan dari jabatan fungsionalnya kembali ke jabatan baru di jabatan bendahara. Harus dilepaskan dari jabatan, kalau memegang jabatan fungsional, contoh jabatan fungsional ahli muda, dilepaskan jabatan fungsional ahli mudanya ke jabatan pelaksana bendahara di sana. Seperti itu. Dia tidak dapat tunjangan fungsionalnya. Seperti itu. Dia hanya dapat jabatan fungsional umum dengan insentif bendahara ke apa namanya itu. Ya, seperti itu. Oke? Dan nanti akan dimutasikan. Kalau SK-nya sudah ada, silakan berkoordinasi dengan teman-teman di bidang mutasi, langsung teman-teman akan buat. Jangan tunggu sampai dengan kasusnya seperti di dinas Kominfo ya. Ada dinas Kominfo yang bendaharanya dari kecamatan tuh ya. Betulkah? Sampai sekarang gajinya masih di kecamatan. Yang di DPRD yang lagi di Bawaslu gimana? Maksudnya? Yang sekarang kerjanya di Bawaslu. Sekarang itu penugasan. Sekarang kerja di Bawaslu, tetap dia harus buat SKP. Tetap dia buat SKP, SKP-nya tambahannya. Ya, silakan. Satu-satu di belakang. Mau tanya, kalau potong di ketentuan bagian perekonomian jabatan fungsional, lalu SK untuk bendaharanya di Bawaslu itu bagaimana, Pak? Bendahara di Bawaslu? Iya. Bendahara di Bawaslu dia tidak buat SKP, tapi itu jabatannya di Bawaslu itu sebagai tempat, kan bendahara sih selamanya di situ kan? Kan itu ada SK ditunjuk oleh bupati. Iya. Sampai berapa tahun? 1 tahun. Nah itu 1 tahun saja. Buat SKP tambahnya di situ. Tetap dia harus SKP hidupnya harus ada. Ya, ya vertikal kan ditugaskan oleh bupati, ada SK-nya. Tetap jabatannya di jabatan yang induknya apa? Jabatan fungsional. Fungsional apa? Umum. Ahli muda. Ahli muda ya ahli muda. Nanti tugas tambahannya itu yang sana itu. Bawaslu-nya itu. Iya toh, tugas tambahan. Ditambahkan hanya tugas tambahannya, tugas utamanya dia tidak kerjakan toh. Yang dikerjakan hanya tugas tambahan. Ya saya usah masukkan di indikator. Memang sudah berpengaruh untuk kenaikan pangkat, Pak. Berpengaruh dengan kenaikan pangkat. Kalau dia sih buat SKP berpengaruh. Kalau dia tidak buat SKP berpengaruh. Presensinya. Nah itu harus dilaporkan ke kami supaya kami buat titik si dia pindah di titik yang ditugaskan itu di Bawaslu itu. Tetapi harus presensi. Karena ditugaskan bupati kan, ada SK bupati kan, hanya setahun saja, ya kan? Setahun itu maka berdasarkan SK itu kami buat titik lokasi Bawaslu siapa yang
orang-orang pegawai pemerintah yang ditugaskan Bawaslu kami tempatkan di Bawaslu. Tapi datanya belum masuk ke kami. Kami tidak tahu si A siapa, si B siapa yang masuk di Bawaslu. Silakan admin sampaikan ke kami supaya kami pindahkan titik lokasi di Bawaslu, kantor Bawaslu yang di PNS daerah yang diperbantukan di Bawaslu dengan SK Bupati. Ya kan? Maksimal 1 tahun toh? Ya, seperti itu. Nanti tahun berikutnya kembali lagi ke titik lokasi yang berikutnya. Berarti mau SKP untuk dia tambah jabatan fungsionalnya masih jalan ya? Ya, dia kan tambahan semua. Presensinya tetap. Presensi menggunakan presensi, tapi kami akan pindahkan titik lokasi ke Bawaslu. Si A itu akan pindah di Bawaslu-nya. Jadi dia tidak presensi di kantornya ibu, kantornya di Bawaslu, kerjanya Bawaslu itu tetap wajib presensi. Siang pagi datang, siang presensi sesuai ketentuan supaya waktu kerja efektifnya sesuai PP Peraturan Presiden nomor 11 itu 37,5 jam dalam seminggu. Sampai di sini ada pertanyaan lain? Lanjut. Pak, terkait dengan bukti dukung Pak, Ya. atau di Capil itu kan ada tugas kelola data, ada yang pun tugas mencetak. Ya. Itu kira-kira bagaimana Pak? Dia setiap hari kelola data, dia punya Ya, silakan bukti bikin. dukungnya bagaimana Pak? Silakan bikin salah satu laporan. Kan kamu kelola data, misalnya mengelola data seberapa banyak dalam bulan itu. Buatlah satu laporan itu yang menyampaikan laporan itu menjadi bukti dukung kepala-kepala bidang bahwa kita dalam sebulan ini mengelola data seberapa banyak. Buat laporan, beta juga bilang beta ke teman-teman di sini kan data masa dia mau input 1000 data dalam 100 data scan dokumen data itu itu jadi suruh kamu bikin laporan itu buatlah laporan perbaikan data A, perbaikan data B, perbaikan data C, perbaikan data D, berapa laporan itu yang diupload ditandatangani atasan yang bersangkutan atasannya dia misalnya si yang membuat laporan kepala bidangnya menyetujui diupload bukti-buktinya selesai. Saya perlu dokumen 100 dokumen diupload Sama kayak yang mencetak Pak? Ya? Sama kayak yang mencetak? Sama mencetak dokumen. Masa kau mau scan dokumen cetak ke KTP begitu kan saya mungkin toh. Kau bikin laporannya. Oh kita dalam sebulan cetak dokumen KTP 300 misalnya. Ya sudah dilaporkan ke pimpinan tanda tangan itu menjadi bukti. Bikin laporan. Di dalam laporan itu menerangkan berapa data yang kamu pilih supaya yang awalnya targetnya data di dalam laporan itu ada data yang kamu perbaiki. Paham ya? Paham. Oke, ada pertanyaan lagi? Next. Paham kah penginputan SKP? Paham dong? Nanti kalau saya paham, cari di Google saja, YouTube sama banyak. Tahapannya sama. Nanti datang di Bapu. Datang di Bapu. Tuhan nih. Bapu juga kan di Dogo. Oh iya bisa. Kalau kita sehat, kita bisa melayani, kita layani. Ada lagi? Tadi malam kita marah-marah salah satu admin, baru dia sehat barang jadi. Admin itu sampai sudah sibuk, dia sudah tahu dia tak sibuk tapi ya sudah sih Bapak. Karena beta kondisi lah itu kondisi paling capek sekali. Ada pertanyaan? Nah silakan. Banyak sebenarnya kamu coba ulang-ulang dulu. Kayaknya pertanyaannya banyak aja. Ingat ya, ini kalimat yang beta bilang. ASN bertanggung jawab pada kinerjanya masing-masing, bukan admin. Dia bertanggung jawab. ASN Bertanggung jawab pada kinerjanya masing-masing, bukan admin.